Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Tata Farahiyah. Kali ini kita masih akan membahas kelanjutan dari determinan ya pada mata kuliah aljabar linear. Determinan pada pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa untuk menghitung determinan ya yang merupakan penjumlahan antara perkalian dari produk-produknya, perkalian dari entries-nya ya atau anggota matriksnya, di mana anggota matriksnya itu tidak boleh berada pada kolom yang sama dan baris yang sama dalam satu perkalian. Nah, lebih lanjutnya kita akan mengevaluasi determinan berdasarkan dengan row reduction atau reduksi baris. Nah, kita punya teorema 2.2.1 ya, yaitu tentang square matrix atau matriks yang memiliki dimensi kolom dan baris yang sama. Nah, jika matriks A merupakan matriks square ya yang memiliki row 0 ya, jadi satu baris yang berisi 0 ataupun satu kolom yang berisi 0, maka determinan dari A adalah sama dengan 0. Nah, lainnya ya, determinan dari A akan sama dengan determinan dari A transpose dari square matrix tersebut. Yang kedua, berhubungan dengan triangular matrix. Triangular matrix itu bentuknya seperti ini ya. Jadi, dia juga memiliki karakteristik punya baris dan kolom yang sama ya. Maka triangular matrix untuk yang upper triangular artinya dia memiliki angka-angka pada segitiga atas ya. Jadi A11, A22, A33, A12, A13, A23 ya. Ini adalah upper triangular. Sedangkan untuk yang lower triangular, matriks segitiga bawah, dia punya nilai di segitiga bawahnya ya, termasuk diagonalnya juga. A21, A31, A32, 0, 0, 0. Oke. Nah, untuk triangular matrix ya, upper triangular, lower triangular ataupun diagonal ya, berarti kalau diagonal itu berarti seperti ini, A11, A22, A33 ya, dan selebihnya 0, 0. Kalau diagonal, maka determinan dari matriksnya adalah entries pada main diagonal ya. Jadi determinan dari A adalah perkalian antar diagonalnya aja. Karena kalau kita kalikan semuanya ya, hasilnya pasti 0 ya. Makanya untuk meringkas ini sama dengan perkalian antar diagonalnya. Ini maksudnya ANN ya. Ini ANN. Oke. Oke, sekarang kita punya contoh untuk upper triangular ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini dibatasi oleh diagonal, ke atas dia punya nilai ya. Maka untuk mencari determinannya kita simply tinggal mengkalikan diagonalnya ya. 2 min 3 6 9 4 dan dihasilkan minus 1296. Nah, teorema yang kedua, jika A merupakan matriks n kali n ya atau square matrix ya, dan B itu merupakan matriks yang dihasilkan ketika salah satu single row, salah satu baris ataupun salah satu kolom dari matriks A itu dikalikan dengan suatu skalar K ya, maka determinannya adalah determinan B sama dengan K kali determinan A. Oke, kita bisa lihat contohnya di sini ya. Nah, jadi kalau kalian lihat matriks A originalnya adalah A11, A12, A13 aja. Nah, sedangkan matriks B itu pada baris pertamanya itu dikalikan dengan K, ya. Nah, maka determinannya sama dengan K, konstanta K itu dikalikan dengan determinan A. Oke. Nah, poin yang B. Sekarang, jika matriks B merupakan hasil dari dua buah baris ataupun dua kolom yang ditukar ya, interchange, maka determinan dari B sama dengan minus determinan A. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah baris kedua dari A ya. Jadi ini
ini adalah originalnya adalah second row of A, dan yang ini dia adalah first row of A. Nah, pada B dia ditukar dibalik ya. Maka hasil determinan adalah minus K minus dari determinan A. Yang C sekarang, jika B merupakan matriks yang dihasilkan oleh satu atau beberapa baris yang dijumlahkan ya, yang saling dijumlahkan, atau satu atau beberapa kolom yang saling dijumlahkan, maka nilai determinannya tetap sama. Oke, ajaibnya determinan di situ ya. Nah, sekarang untuk contoh yang ketiga ini, jadi misalkan untuk baris yang pertama dari matriks B merupakan penjumlahan antara baris 1 matriks A ditambahkan dengan baris kedua matriks B yang dikalikan dengan suatu konstanta K ya. Jadi ini seperti yang kalau kita lakukan pada row reduction. Nah, hasil determinannya tetap sama ya. Oke. Selanjutnya ada teorema 2.2.4 mengenai matriks elemen, matriks dasar ya. Jadi jika E merupakan perkalian antara salah satu baris dari matriks identitas yang dikalikan dengan K, maka determinan dari E itu adalah sama dengan K. Oke, kita ada contohnya ini. Ini adalah poin yang A contohnya ya. Jadi salah satu barisnya dikalikan dengan K sama dengan 3 ya, maka hasil determinannya adalah 3. Yang kedua, jika E merupakan hasil dari pertukaran antara dua rows, dua baris ya, dari suatu matriks identitas, maka determinan E adalah sama dengan 1. Oke, nah kalian lihat di sini baris pertama dan juga baris keempat ini ditukar ya. Maka hasil determinannya adalah minus 1. Kalian bisa buktikan dengan mengaplikasikan formula umumnya dari determinan ya, untuk membuktikannya. Nah, yang terakhir adalah jika E merupakan hasil dari penjumlahan beberapa baris atau satu atau beberapa baris ya, dari suatu matriks identitas ya, maka determinan dari E itu tetap 1. Oke, kita lihat pada poin yang C di sini ya. Ini adalah poin C, dari poin B. Matriks pada baris pertama ya merupakan hasil dari penjumlahan line 1 ditambah dengan 7 kali line 4 ya, 7 kali row 4 ya. Maka hasil determinannya tetap 1. Kenapa? Karena 7 ini nggak ngefek apa-apa di sini ya, karena kita tetap akan hitung diagonalnya aja ya, karena 7 kalaupun dikalikan dengan yang lain nanti hasilnya adalah 0. Nah, yang terakhir untuk matriks dengan proporsional baris dan kolom ya, jika A merupakan matriks square dengan 2 proporsional baris ataupun 2 proporsional kolom, maka determinan adalah A. Maksudnya proporsional di sini adalah salah satu barisnya merupakan dua kali lipatnya ataupun 3 kali lipatnya dari salah satu baris. Nah, kita coba lihat di sini. Jadi pada baris yang kedua ya, baris kedua adalah 2 kali lipatnya baris yang pertama ya. Kalau kalian lihat 1 kali 2, 2, 3 kali 2, 6 dan seterusnya. Nah, maka hasil dari maka kalau kita lakukan operasi baris ya, jadi misalnya pada baris kedua ya, pada garis kedua kita letakkan pada line 2 yang baru sama dengan line 2 dikurangi dengan 2 kali line 1 ya, maka hasilnya adalah 0, 0, 0, 0, 0 ya. Nah, maka determinan dari hasil ini adalah 0. Oke. Yang berikutnya adalah each of the following matrices. Nah, jadi masing-masing dari matriks yang ada di bawah ini dihasilkan jadi memiliki 2 baris yang proporsional, 2 baris yang saling proporsional atau 2 kolom yang saling proporsional. Kalau kita lihat baris kedua sama dengan 2 kali baris yang pertama ya kan. Terus
Oke, yang ini mana yang 2 kali lipatnya ya? Ini dan ini ya? Oke, 2 kali lipatnya ya, tapi satunya itu kok enggak ya? Satunya harusnya ini 2 ya. Oke. Nah, yang terakhir pada matriks yang ketiga. Oke. Nih, line 4 sama dengan 3 kali line 1. Oke. Tuh. Nah, jadi determinan adalah 0. Oke, saya kira cukup sekian dulu penjelasan dari saya mengenai determinan ini ya. Kita akan sambung pada bagian terakhir dari determinan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.